Selamat siang Ibu dosen. Saya Ertin Sopian dari Prodi PAUD akan membawakan ujian akhir semester dengan mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Hajah Suhartiningsi MPD. Sejarah BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Metode pembelajaran anak usia dini melalui pendekatan BCCT atau Beyond Center Circle Time merupakan pendekatan yang dikembangkan melalui hasil kajian teoritik dan pengalaman empirik yang merupakan pengembangan diri dari pendekatan Montessori, High Scope, Head Start, dan Reggio Emilia yang dikembangkan oleh Creative for Childhood Research and Training atau CCCRT, Florida, USA, dan sudah dilaksanakan selama 35 tahun, baik untuk anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Pengertian BCCT, pendekatan sentra dan lingkaran, adalah pendekatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berfokus kepada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak. 4 pijakan tersebut adalah 1. Pijakan lingkungan main, 2. Pijakan sebelum main, 3. Pijakan selama main, 4. Pijakan setelah main. Keunggulan BCCT adalah kurikulumnya diarahkan untuk membangun pengetahuan anak yang digali sendiri melalui berbagai pengalaman main di sentra-sentra kegiatan, sehingga mendorong kreativitas anak. Pendidik lebih berperan sebagai perancang, pendukung, dan penilai kegiatan anak dengan mengkondisikan semua anak berperan aktif, serta pembelajarannya bersifat individual, sehingga rencana dukungan dan penilaiannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap anak. Kelemahan metode BCCT adalah sedikit lebih sulit dibandingkan dengan metode konvensional yang menggunakan metode klasikal, memerlukan banyak ruangan luas, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Pengertian perencanaan pembelajaran. 1. Adalah apa yang dikerjakan guru dan anak didik di dalam kelas dan di luar kelas menurut Reiser 1986. Yang kedua, proyeksi tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran atau PBM dengan mengkoordinasikan atau mengatur dan menetapkan komponen pengajaran sehingga arah kegiatan atau tujuan, isi kegiatan atau materi, cara pencapaian kegiatan atau metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya atau evaluasi menjadi jelas dan sistematis menurut Nana Sujana 1988. Yang ketiga, mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang akan diperlukan menurut R. Ibrahim 1993. Komponen perencanaan pembelajaran yaitu 1.
tujuan pembelajaran merupakan komponen yang pertama dalam merencanakan pembelajaran. Kedua, isi atau materi pembelajaran. Materi atau bahan yang diajarkan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ketiga, kegiatan pembelajaran atau KBM. Dalam merancang kegiatan belajar mengajar harus dirumuskan secara jelas dan rinci. Keempat, media dan sumber belajar merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Kelima, evaluasi adalah suatu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk membuat suatu keputusan. Pengertian kelompok bermain atau KB dan taman penitipan anak atau TPA. Kelompok bermain atau KB adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dalam lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, termasuk siap memasuki pendidikan dasar atau menurut Depdikbud 2002 ayat 2. Taman penitipan anak atau TPA merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang diarahkan pada kegiatan pengasuhan anak bagi orang tua yang mempunyai kesibukan bekerja, sehingga memerlukan sebuah layanan pengasuhan anak yang selain berfungsi untuk menjaga anak-anak mereka juga memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia anak-anak mereka. Peran orang tua dalam pelibatan pada program kelompok bermain dan taman penitipan anak. 1. Peran orang tua sebagai pendukung. 2. Peran orang tua sebagai guru. 3. Peran orang tua sebagai siswa. 4. Peran orang tua sebagai penasehat. 5. Peran orang tua sebagai pelindung. 6. Peran orang tua sebagai duta. Faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua dalam program kelompok bermain dan taman penitipan anak. 1. Faktor pendukung, yaitu orang tua memiliki kesadaran dan kepedulian pada perkembangan dan pendidikan anak. 2. Komunikasi yang baik antara orang tua dan guru atau pihak sekolah. 3. Sekolah berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah bagi orang tua. Faktor penghambatnya adalah yang pertama, ekonomi. Yang kedua, kurang percaya diri. Ketiga, kesenjangan generasi. Keempat, kesibukan pekerjaan. Kelima, norma dan nilai budaya. Keenam, budaya kelas. Ketujuh, pengalaman negatif masa lalu. Tempat penitipan anak atau TPA merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Layanan program TPA adalah pertama, memberikan layanan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun yang terpaksa ditinggal orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya. Yang kedua, memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak untuk berpartisipasi
dalam lingkungan sosialnya. Tujuan layanan program TPA adalah 1. Memberikan layanan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun yang terpaksa ditinggal orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya. Kedua, memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya. Kedua, tujuan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan TPA adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan TPA, untuk memberikan acuan kepada masyarakat tentang proses pendidikan anak usia dini yang minimal harus dipenuhi dalam TPA, untuk memberikan acuan kepada masyarakat tentang syarat minimal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini non formal yang berbentuk TPA. Prinsip penyelenggaraan pendidikan anak usia dini: 1. Holistik dan terpadu. 2. Berbasis keilmuan yang bersifat multidisipliner. 3. Berorientasi pada kebutuhan, perkembangan, dan keunikan anak. 4. Berorientasi masyarakat. 5. Menjamin keamanan anak. 6. Keselarasan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. 7. Terbebas dari perlakuan yang diskriminatif. Menurut Syaiful Bahri D. 1997, banyak peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Peran-peran itu adalah sebagai berikut: 1. Korektor. 2. Inspirator. 3. Informator. 4. Organisator. 5. Motivator. 6. Inisiator. 7. Fasilitator. 8. Pembimbing. 9. Demonstrator. 10. Pengelola kelas. 11. Mediator. 12. Supervisor. 13. Evaluator. Pengertian Taman Penitipan Anak atau TPA. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam pelaksanaannya, pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan melalui jalur formal maupun jalur informal. Jalur formal antara lain melalui Taman Kanak-kanak dan Raudatul Anfal atau RA. Sedangkan jalur non formal dapat terbentuk Taman Penitipan Anak atau TPA, kelompok bermain atau kober, dan bentuk lainnya yang sederajat. Dasar Hukum TPA. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 mengenai kesejahteraan anak. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Kelima,
PP nomor 19 tahun 2005 mengenai standar pendidikan nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 mengenai rencana pembangunan jangka menengah tahun 2004 sampai 2009. Keenam, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional. Ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. 8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 sampai 2009. Demikian makalah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kebaikan Ibu dosen, saya mengucapkan terima kasih.